Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Rio Channel. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai use case diagram dan kali ini berfokus pada pembuatan tabel spesifikasi dari use case diagram itu sendiri. Nah, sebelum membahas mengenai tabel spesifikasi use case diagram, pertama-tama kalian harus tahu use case diagram itu apa sih? Use case diagram Use case diagram merupakan model UML yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem. Dan juga bisa didefinisikan sebagai diagram yang menggambarkan secara singkat seperti apa pengguna dan behavior atau perilaku sistem yang dibuat. Dan juga bisa use case diagram juga bisa mendeskripsikan kebutuhan fungsionalitas seperti apa yang diinginkan oleh sistem. Fokus yang ditekankan dalam hal ini adalah what the system do, not how the system do. Intinya fokusnya ke apa yang dilakukan, bukan bagaimana. Nah, ada setidaknya lima hal yang bisa dilakukan untuk mendeskripsikan use case diagram. Pertama, use case diagram merupakan pemodelan yang dilakukan untuk menggambarkan perilaku sistem yang dibuat. Kedua, use case diagram juga bisa mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat. Tiga, seperti yang tadi saya sudah bilang adalah mengetahui kebutuhan fungsional apa saja yang ada dalam sistem dan siapa saja yang terlibat dan berhak. Tadi seperti yang saya sudah bilang juga adalah how to, it's not what you do, not how. Use case juga merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem, dan use case menjelaskan secara simple kebutuhan fungsional sistem dari sisi user. Nah, salah satu contohnya adalah kebetulan saya buat beberapa waktu yang lalu saya pernah buat sebuah use case mengenai pelayanan administrasi kependudukan di salah satu kecamatan di Kota Bandung. Kebetulan sebagian dari riset saya juga di penelitian. Di sini ada masyarakat dan petugas, ada dua aktor di sini ceritanya. Masyarakat melakukan proses setidaknya ada 6: login, registrasi, pengisian form, perubahan data, upload file, dan cek jadwal. Petugas juga ada 5 bagian inti, yaitu login, data kependudukan, data administrasi, cek form, cek upload file dari web administrasi. Di mana kalau untuk dari sisi petugas, data kependudukan, data administrasi bisa dilihat, diubah, dihapus atau ditambah, dan riwayat administrasi bisa dilihat, diubah atau dihapus. Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kali ini saya buat sesuai dengan apa yang saya sudah pernah pengalaman pribadi juga ya waktu saya melakukan riset di sana, di salah satu kecamatan di Kota Bandung. Dan perlu dicatat ya, kalau untuk setiap beda kebutuhan fungsional, bisa jadi use case juga bisa jadi berbeda, tergantung konteksnya apa. Nah, selanjut saya balik dulu ya. Oke, saya mas dulu. Nah, saya bahas dulu sedikit mengenai tabel spesifikasi use case diagram. Nah, tabel spesifikasi use case diagram ini umumnya dibuat agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih spesifik ya mengenai bagaimana proses pembuatan use case dan alur proses apa yang dilakukan di balik use case tersebut. At least ada 7 komponen yang ada pada pembuatan tabel ini, yaitu use case code, feature code, brief description, yaitu adalah sistem ini untuk apa, actor, siapa yang terlibat, precondition, langkah pertama yang dimulai, basic flow of events, ini alur inti dari use case yang dibuat, post conditions yang terakhir nomor 7, apa yang hasil yang ingin dicapai dari proses pembuatan use case tersebut. Nah, berkaitan dengan tadi ya use case yang tadi saya buat, bagaimana cara membuat tabel spesifikasi use case dari use case ini? Karena ada dua, nanti saya akan coba bahas dua. Ya, saya buat dibuka Word dulu ya. Oke, ini masih loading. Tunggu dulu.
Oke, blank dokumen, kita buka dokumen baru. Oke, tabel ada 8. Nah, dari ingat ya, satu use case bisa lebih dari satu tabel. Perlu diingat, penting untuk diingat baik-baik ya. Karena bisa saja satu use case bisa 2, bisa saja lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, tergantung use case seperti apa, tergantung kasus apa yang ingin kalian buat. Nah, kasus ini karena saya ada 2, maka ada kemungkinan saya akan buat 2. Tapi seperti yang tadi saya sudah bilang ya, dalam pembuatan tabel tidak menutup kemungkinan bisa, meskipun ini sekilas mungkin cuma 2, tapi case-nya bisa lebih dari 2. Makanya saya langsung aja, ini adalah kode use case. Nah, dari sini kode use case adalah UC1. Nah, ini untuk fokus yang ke ini dulu ya. Kode fitur FPR UC01. Nah, brief description ini adalah use case ini untuk apa? Untuk mendeskripsikan Pojong Luar Color, Kota Bandung. Kantor ya, bukan kantor, kantor. Description, aktor. Jadi ada 2 ya ceritanya ini ya. Aktor 1, petugas, aktor 2. Preconditions di sini adalah langkah pertama apa yang dilakukan. Aktor 1 atau aktor 2. Nah, jadi intinya harus login dulu kalau preconditionnya. Kan masuk ke menu pertama. Jadi mungkin namanya akan beda, tapi intinya tuh harus login dulu lah intinya ya. Flows of events ya. Ini adalah apa saja yang dilakukan di balik itu semua. Nomor 1, kalau sudah bisa login, ini ada di titik awal ya. Titik awal. Kita pada menu, jadi menu utama. Karena ini menu utama untuk masyarakat dan menu utama untuk masuk tugas beda ya. Nah, terus 1 masuk ke menu formulir. Menu ke pengisian form. Jadi pengisian form. Jadi ke pengisian form. Jenis administrasi, menampilkan form ya, menampilkan form, mengisi formulir ya, atau mengisi formulir, upload 1 submit formulir ya. Aktor 2, nah kalau nomor 6 ini sudah, nomor kedua, nomor 7 fokus ke aktor 2. Aktor 2 di sini adalah, bukan K ya, tapi C semua ini. Intinya itu adalah aktor 1, masyarakat udah petugas ya tadi ya, sebelum karena aktor 2. Aktor di sini petugas ya, selanjutnya mengecek formulir yang sudah diisi. Nomor 8, jika sudah sesuai, tampil menu upload file ya, upload berkas maksudnya ya tadi di sini. Nomor 9, upload ke 9 dilakukan adalah aktor 1 upload file atau berkas yang diminta. Jadi kan setiap jenis misalnya persyaratan upload file kan beda. Ada yang nggak boleh lebih dari 2, ada yang bisa lebih dari 2, kan tergantung jenis administrasi apa yang dilakukan di situ. Tapi biasanya kebanyakan nggak boleh lebih dari 2 sih, sebaiknya nggak boleh lebih dari 2. Nah, itu kondisi kalau saya salah ya. Nah, kembali lagi, upload 2 ini kalau sudah si upload 1 nomor 9 ini sudah, cek file ya, cek file yang sudah di upload.
Data administrasi akan masuk ke sistem jika semua sudah sesuai. Kalau belum sesuai belum bisa masuk ya. PK kegiatan administrasi use case. Jadi ini kayak flowchart ya. Jadi kayak flowchart dalam use case. Tapi nah post condition ini lupa ya. Post condition ini adalah apa yang kamu yang diinginkan dari sistem ini. Administrasi yang sudah diinput masyarakat sesuai jenis administrasi. Jadi berkas ini kan sesuai, jadi kan bisa jadi beda-beda kan, tadi saya sudah singgung di awal. Tadi. Nah, karena tadi saya bilang bisa lebih dari satu, kebetulan saya buat dalam kasus ini saya buat 2, saya akan buat lagi yang kedua, buat case kedua. Saya kopas dulu ya ini, mungkin saya coba ganti. Saya buat di halaman baru aja ya. Oke, biar lebih rapi. Nah, kode use case yang baru ini adalah UC2, fiturnya adalah UC2. Nah, lanjutan use case ini merupakan lanjutan dari UC1, tapi lebih spesifik, lebih fokus ke petugas ya. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya sudah bilang, satu use case bisa lebih dari satu tabel. Nanti di akhir sebelum video itu saya akan coba bahas mengenai tips dan trik apa yang harus diperhatikan terkait use case dan tabel spesifikasi use case diagram ini ya. Nah, saya buat dulu precondition yang kedua. Aktor 2 login. Login ya. Ke menu pertama. Nah, ini lebih spesifik ya, aktor 2. Aktor 2 berada pada menu utama. Aktor 2 masuk ke menu rekapitulasi. Sistem memberikan pilihan. Biasa sistem memberikan pilihan ya. Pilihan rekapitulasi kependudukan atau administrasi. Jadi kan ada 2, rekap kependudukan dan rekap administrasi di sistemnya itu. Pertama, dalam kasus ini kalau yang saya buat dulu ya. Pertama, rektor 2 masuk ke rekapitulasi administrasi ya, ke administrasi dulu. Kita kerjakan administrasi dulu ya. Sistem menampilkan. Jadi sistem menampilkan rekapitulasi administrasi tadi ya. Administrasi. Nah, sesuai. Nah, kita bahas dulu nomor 6 sampai nomor 9 ya. Jadi kan dari rekapitulasi administrasi tadi kan sudah di nomor 5. Aktor 2 petugas ini mengecek dulu dan mencocokkan dengan catatan manual jika biasanya dia punya. Tapi sebaiknya harus ada biar lebih mudah mencocokkan. Karena kalau udah semua sistem semua terus nggak ada manualnya, wah ini agak berat. Karena jika ada kekeliruan akan bingung mau cari di mana. Nah, karena ini berkaitan dengan nomor 7 juga. Jika memang ada kekeliruan, boleh melakukan perubahan. Lupa ya tadi keliru koma. Maksudnya koma di sini adalah tambah, bisa menambahkan, bisa dikurangi juga dan hapus kalau misalnya ada kekeliruan.
Jadi kalau sudah sesuai, hasilnya disubmit ya. Sudah disubmit, sistem kembali ke menu utama, baru kembali ke utama. Nah, kita lanjut nomor 10 ini beda ya. Nah, di sini Ektor 2 masuk ke menu rekapitulasi kependudukan ya. Ini sama sih kayak tadi nomor 6 sampai 9 tadi alurnya. Alurnya sama ya. Sistem menampilkan data kependudukan ya. Menampilkan data kependudukan. Jadi sebenarnya sama sih. Jadi kita tampilkan data kependudukan, baru kemudian dicek lagi, dicocokkan dulu. Cek dan mencocokkan data. Jadi dicocokkan dulu. Jadi datanya dicocokkan dulu, bener nggak? Sama sih, intinya sih sama ya. Baik itu data administrasi, si petugas ini akan, jadi meskipun sistemnya sudah tampilin, ya petugas akan mencocokkan dulu. Ini sudah sesuai belum? Takutnya keliru, takutnya ada yang salah kan? Aktor 2 jadi kalau misalkan ada yang keliru, melakukan perubahan ya. Jika ditemukan kekeliruan. Nah, perubahan ini nanti sesuai dengan tadi di administrasi karena alurnya kodenya mirip. Jadi bisa ditambahkan tambahan, kalau data kelebihan dikurangi, atau jika memang ada yang tidak sesuai bisa dihapus, atau pokoknya ada perubahan lah intinya jika ada kekeliruan ya. Jika sudah sesuai, maka hasil pendudukan di submit. Nah, ada 15. Jadi di use case kedua ini, di table code ini ada 15 karena ini fokus ke rekapitulasi. Jadi agak sedikit lebih banyak. Kalau tadi hanya 13, ini ada 15 yang use case kedua. Intinya di sini fokusnya ke pencocokan data, ke pencocokan. Nah, jadi pencocokan data sebelum rekapitulasi. Jangan sampai, jadi kalau yang pemahaman ya, jangan sampai rekapitulasi sudah disubmit ternyata, waduh, datanya nggak sesuai. Hati-hati, bahaya nih. Wah, bahaya. Jadi ke post condition ya. Sistem menampilkan hasil rekapitulasi ya. Jadi sistem prosesnya tentu menampilkan hasil rekapitulasi lah. Hasil kependudukan dan administrasi. Rekapitulasi kependudukan dan administrasi yang berhubungan dengan tabel use case 1. Jadi dua tabel yang saling berkaitan sebenarnya karena berkaitan dengan tabel use case yang berkaitan dengan proses yang sudah dibuat sebelumnya. Ini fokus ke administrasi, sementara yang kedua ini fokus ke rekapitulasi. Well, dari tabel-tabel ini ada tips dan trik yang sebanyak harus diperhatikan dengan baik. Pertama, kalau kalian ingin buat tabel yang seperti ini, pahami dulu use case seperti apa yang ingin kalian buat. Harus disesuaikan juga dengan alur, pastikan jika tidak ada kekeliruan. Karena kalau sampai use case yang dibuat ini misalkan udah dibuat, ternyata ada yang salah, alurnya bisa ngaco yang ada, bisa nggak bener. Dan kedua, ini saran dari saya aja ya, sebaiknya use case-nya dulu dibuat dulu yang bener. Atau tabel, jangan banyak yang salah. Karena pengalaman pribadi, tabel mereka buat tabel dulu baru use case-nya. Kebalik, jangan. Use case dulu, baru tabelnya, biar lebih terstruktur, biar orang lebih mengerti. Dan use case itu harus bener-bener jangan asbun buat doang, jangan. Well, sekian dulu pemaparan dari saya mengenai use case dan tabel spesifikasinya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun kekeliruan lain yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.